Baik, di sini saya Septia Anggrani, NPM 1951030173. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Rahma Febrianti. Bukankah suatu barang merupakan hak penuh si pemiliknya? Nah, bagaimana seperti yang sering kita lihat di TV, bahwa banyak rumah-rumah yang digusur untuk alasan tertentu, tetapi terkadang si pemilik tidak menerima hal tersebut atau tidak ikhlas, tetapi rumahnya masih digusur, padahal rumah tersebut adalah hak miliknya yang sudah dihuni mereka bertahun-tahun. Jadi bagaimana alasan kalian? Itu berarti kita harus meminta kompensasi atas hal tersebut, seperti dalam pengertian kepemilikan pribadi. Hak milik pribadi dapat memperoleh kompensasinya baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa atau karena dikonsumsi untuk dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenantika. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Rahma Febrianti. Memang banyak kasus tersebut yang kita lihat di TV. Tetapi kan bisa saja tanah yang digunakan untuk membangun rumah tersebut bukan sepenuhnya hak miliknya. Bisa saja itu ada hak dari milik pemerintah atau hak orang lain. Pemerintah menggusur rumah tersebut pasti mempunyai alasan yang tepat. Yaitu seperti contohnya apabila ada rumah yang dekat sekali dengan sungai, rumah tersebut digusur oleh pemerintah karena rumah untuk mengantisipasi banjir. Seperti contoh lain, ada rumah yang dekat sekali dengan jalan raya, rumah tersebut digusur agar tidak mengganggu pengguna jalan dan pemerintah bisa melebarkan jalan. Pemerintah menggusur rumah tersebut pasti mengganti rugi atas apa yang telah dilakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang materi kami yang berjudul konsep kepemilikan dalam Islam. Pertanyaan pertama itu dari Balkis Oktama Sebilan. Pertanyaan adalah, dalam makalah ada harta yang tergolong milik negara, yaitu harta yang ditinggalkan orang murtad. Maksudnya itu bagaimana dan seperti apa contohnya hartanya? Maksudnya orang murtad ini tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir. Demikian orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim. Jadi, apabila seorang yang murtad meninggal dunia dalam keadaan kafir, yaitu orang yang mati dalam keadaan murtad, maka anak dan ahli warisnya yang beragama Islam tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang murtad itu. Sebagaimana ulama mengatakan, harta orang murtad ini masuk ke dalam baitul mal kaum muslimin dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itulah mengapa harta tersebut masuk ke dalam kepemilikan negara atau al-milk al-daulah, yaitu harta yang ditetapkan Allah menjadi hak kaum muslimin atau rakyat, dan pengelolaannya itu menjadi wewenang khalifah atau negara. Contohnya hartanya itu seperti uang, emas, dan harta berharga lainnya. Pertanyaan selanjutnya dari Rahma Febrianti. Pertanyaannya adalah, bukankah suatu barang merupakan hak penuh si pemiliknya? Nah, bagaimana seperti yang sering kita lihat di TV bahwa banyak rumah-rumah yang digusur untuk alasan tertentu, dan terkadang si pemilik tidak menerima hal tersebut atau tidak ikhlas, tetapi rumahnya masih digusur, padahal kan rumah tersebut sudah dihuni lama. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Tanggapan kami, itu berarti kita harus meminta kompensasi atas hal tersebut, seperti dalam pengertian kepemilikan pribadi. Hak milik pribadi dapat memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dibeli. Pertanyaan terakhir itu dari Ayu Francisca Yolanda Umara. Pertanyaannya adalah, dalam Islam kepemilikan itu kan ada kepemilikan individu dan kepemilikan publik. Nah, apakah boleh jika kepemilikan publik tersebut diperjualbelikan dan apa alasannya?
Kepemilikan publik yaitu harta atau benda yang dimiliki negara atau masyarakat, di mana harta itu tidak ada seorang pun yang memiliki hak atau penguasaan harta atau barang itu. Contohnya jalan raya, lapangan, dan lain-lain. Kepemilikan publik adalah izin kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Adanya ketentuan bahwa barang-barang tersebut dimiliki bersama-sama. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sefira Damayanti ingin menjawab pertanyaan dari Balkis Oktama Isabila. Pertanyaannya, dalam makalah ada harta yang tergolong milik negara, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang murtad. Ya, maksudnya bagaimana dan contoh hartanya seperti apa? Maksudnya itu, jadi orang murtad itu tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi hartanya. Contohnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim. Jadi apabila seseorang yang murtad ini meninggal dunia dalam keadaan kafir, yaitu yang termasuk orang yang mati dalam keadaan murtad, maka anak dan ahli warisnya yang beragama Islam tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang murtad itu, ya misalnya bapaknya. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa harta orang murtad ini masuk ke baitul mal kaum muslimin dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itulah mengapa termasuk dalam kepemilikan negara atau al-milkiyat al-daulah, yaitu harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin atau rakyat, dan pengelolaannya itu menjadi wewenang khalifah atau negara. Contoh hartanya itu ya apa aja, misalnya yang dia tinggalkan adalah duit atau emas gitu.